Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah kita yang senantiasa memiliki kerinduan pada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian terkenal ayat ini sehingga tadi sengaja saya mencantumkan lagu kita, salah satunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kata kekurangan aku ini yang saya mau ajak kita malam ini untuk merenungkan kalimat firman Tuhan ini. Kata tak kekurangan aku itu, menurut ayat yang kita baca tadi, dijelaskan pada dua ayat berikutnya. Yang pertama, digambarkan sebagai di padang yang berumput hijau. Artinya, bicara kebutuhan pokok, bicara kebutuhan makanan. Artinya dengan tegas dan meyakinkan, Raja Daud mau mengatakan begini, aku takkan kekurangan soal kebutuhan pokok kehidupan saya, makanan dan minum dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah, Daud mau mengatakan hal kedua tentang digambarkan di sini, membimbing aku ke air yang tenang. Lalu dilanjutkan menyegarkan jiwaku. Artinya kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kejiwaan, kebutuhan jiwa, kebutuhan ketenangan hidup. Bahkan dikatakan di sini menyegarkan jiwaku. Dengan yakin dan tegas Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Aku selalu tenang, menyegarkan jiwaku. Artinya apa? Kalau tenang artinya bebas dari khawatir. Artinya kan begitu. Bebas dari takut, bebas dari gelisah, bebas dari ancaman, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Dengan tegas Daud mengatakan pada firman Allah ini, aku takkan kekurangan. Ia menyegarkan jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tentu saja ketika Daud menulis Mazmur ini, tidak mungkin lepas dari pengalaman hidupnya sebelumnya. Tidak mungkin lepas dari pengalaman iman sebelumnya hingga pada saat dia menulis Mazmur 23 ini. Sekalipun teolog Kristen memberi tafsiran kepada Mazmur ini adalah nubuatan tentang Yesus, itu soal yang berbeda. Tapi yang pasti tidak mungkin Daud menulis ini tanpa ada pengalaman kehidupannya sebelumnya. Dan kita tahu Raja Daud adalah mantan gembala. Dia menggembalakan domba-domba ayahnya. Jadi saya yakin Daud jauh lebih mengerti tentang ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku daripada kita-kita ini yang nggak pernah menggembalakan domba. Beda kedalamannya pasti. Pasti beda. Bisa-bisanya tetap beda. Kita harus mengakui hal itu. Tapi yang mau kita renungkan pada malam ini adalah, pertanyaannya adalah, benarkah sepanjang hidup Daud hingga dia menulis Mazmur 23 ini, benarkah bahwa Tuhan memenuhkan kebutuhan pokok dia, bahwa memenuhkan kebutuhan jiwa dia, ketenangan jiwa dia, sehingga dia dengan mantap dan meyakinkan dia mengatakan, aku takkan kekurangan. Benarkah? Sedikit agak berpikir. Saya coba pelan-pelan. Mari kita survei membuktikan. Nah, gitu. Survei yang pertama membuktikan, nanti Bapak Ibu bisa baca silakan di 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6.
nggak usah dengerin juga. Yang penting dengerin juga aja, saya juga nggak apa-apa. Karena ini sudah rekam. Nanti kalau mau nanti saya akan share dalam bentuk video. Supaya konsentrasinya ke sini. Karena ini sedikit agak mikir ini. Kalau nggak, iman bisa goyang. Tapi seharusnya begini belajar firman. Kalau tidak, kita imannya nggak berkembang. Oke, kembali ke laptop. Survei membuktikan 1 Samuel 21 ayat 1-6. Nanti silakan baca di rumah. Faktanya membuktikan Daud pernah makan roti sajian di bait Allah. Artinya apa? Begitu laparnya Daud pada saat itu dengan rombongannya karena dikejar oleh Raja Saul mau dibunuh dan dia melarikan diri. Alkitab tidak mengatakan berapa hari dia lapar, tapi yang jelas dia lapar. Berarti kan kekurangan. Yang nggak boleh pun dimakan. Itu kan nggak boleh dimakan. Raja saja buktinya dia makan. Berarti kan dia melanggar. Sampai tega dia melanggar. Berarti kan laparnya udah ketulungan gitu loh. Udah kebelet laparnya sampai segitunya. Loh, tadi dia dengan mantap mengatakan aku takkan kekurangan. Buktinya pernah mengalami kekurangan sampai dia melanggar aturan. Survei pertama. Survei yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih mendalam di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai dengan 13. Nggak usah lihat dah, dengerin aja saya nih, supaya konsentrasi. Di situ diceritakan, saya pakai istilah preman ya. Daud malakin, ya saya pakai istilah preman. Memang kita nggak mengatakan begitu, tapi sebetulnya maknanya seperti itu. Daud malakin yang namanya Nabal. Nabal itu seorang kaya raya pada zaman itu. Kenapa saya bilang malakin? Karena yang dilakukan Daud sebetulnya tidak beda-beda tipis, bahkan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh, maaf kata dalam tanda kutip namanya preman pasar. Preman yang jual-jual di kaki lima. Nah, dia kan datang ngutip kan. Begitu tukangnya nanti nanya, kenapa kau kutip? Kau siapa? Saya keamanan di sini. Lah ini pasti tahu itu. Keamanan, biaya keamanan per hari sekian. Itu kita sudah hafal. Sebenarnya yang dilakukan Daud pada kisah yang saya sebut tadi 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 13 sebetulnya sama dengan preman sebetulnya. Ceritanya begini. Suatu ketika Daud menyuruh pengikutnya, ya beberapa orang di Alkitab nggak diceritain, datanglah ke rumah Nabal. Lalu mengatakan, kami utusan Daud mau menyampaikan pesan. Nanti silakan baca detailnya ya. Ini saya pakai bahasa sehari-hari aja. Mau menyampaikan pesan bahwa Daud dan pasukannya telah melindungi gembala-gembala Tuan Nabal, sehingga tak ada satupun yang hilang. Itu kalimat Alkitabnya seperti itu. Tidak ada satupun yang hilang. Oleh karena itu, kalau Alkitab menggunakan istilah berilah belas kasihan kepada kami. Kalau saya boleh tak pakai bahasa preman, ya kasih dong jasa keamanannya. Kan begitu. Kasihlah jasa keamanannya. Sampai segitu Daud melakukan. Kenapa? Dia nggak mungkin menanam, nggak mungkin berternak juga. Kenapa? Dia lari dari satu tempat ke tempat lain karena dikejar-kejar terus oleh Raja Saul. Segitunya dia melakukan itu. Yang bagi kita zaman sekarang itu kan satu pekerjaan yang tidak etis. Betul? Daud melakukan itu. Artinya apa? Ya dia berkekurangan. Itu aja. Dia berkekurangan. Lalu tadi dikatakan, jiwaku tenang. Tenang dari mana dikejar-kejar oleh Raja Saul? Survei yang ketiga membuktikan, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Ketika Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud, itu sedang dalam keadaan perang dengan anaknya yang bernama Absalom. Sedang dalam keadaan perang. Ceritanya, yaitu nanti Bapak Ibu bisa baca di mana ini? 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 23. Oke. Nanti aja, jangan lihat Alkitabnya. 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 29. Karena anaknya Absalom memberontak, ini ada mantan guru-guru sekolah minggu bukan? Memberontak, terpaksa Daud
Lari. Di Alkitab mengatakan mengungsi, sebetulnya yang benar tuh lari. Keluar dari kota Yerusalem. Kalau yang namanya keluar, dikejar sama anaknya, di mana tenangnya di mana jiwa disegarkan? Nggak selalu ternyata. Tapi dengan tegas Alkitab mengatakan bahwa takkan kekurangan aku, termasuk masalah kebutuhan jiwa. Kok beda? Yang kedua, terkait dengan survei yang ketiga ini, dia dikejar, ya, dan Alkitab mengatakan dia menyeberang Sungai Yordan. Nilai ini udah pernah ke Sungai Yordan deh. Lalu tinggal di satu tempat yang namanya Mahanaim. Udah ke Mahanaim lah. Ya mantap. Nanti kalau salah tolong diperbaiki ya. Di Mahanaim. Dan Alkitab pun dengan tegas mengatakan dia tinggal di kemah. Ini kata kunci kemah ini. Artinya apa? Ketika Daud menulis Mazmur 23 ini, tidak dalam keadaan dia menikmati istana yang mewah, penuh dengan kecukupan, menikmati istana yang megah, semua udah tersedia. No. Kalau dia menulis pada saat dia di istana, nggak ada masalah. Ini lagi di kemah, lagi dikejar-kejar. Kemah. Ya memang sekarang lagi rame ya. Kalau apa-apa kemah-kemah. Seenak-enaknya kemah. Kalau yang pernah berkemah, apa sih enaknya kemah? Lebih baik di rumah. Kalau makan tinggal buka kulkas ambil. Kalau di kemah mau nggak mau bikin Indomie gitu. Susah di situ sebenarnya. Belum malam nanti ada nyamuk segala macam. Nggak enak di kemah, jujur aja deh. Itu hanya cari sensasi anak-anak muda itu. Mungkin mau pacaran dan segala macam, barangkali. Kalau kita itu orang tua suruh kemah, aduh bentar deh. Ya lah ya, mau nggak lah? Saya nggak mau lah. Kemah, belum dinginnya malam dan segala macam. Intinya nggak enak. Ketika itu dia tulis. Lalu di mana ketenangannya? Kok tadi di Mazmur 23 dengan meyakinkan dia mengatakan takkan kekurangan aku, kebutuhan pokok cukup, kebutuhan jiwaku tenang cukup. Di mana? Kok fakta kehidupannya nggak begitu? Mau saya tambah lagi, satu lagi ya. Kalau kita mundur ke belakang kehidupan Raja Daud, tadi saya sudah sebut ketika dia menjadi penggembala domba. Ini mungkin agak susah sama kita karena kita belum pernah jadi gembala, apalagi gembala di tanah Palestina. Jangan bayangkan di sana seperti di Indonesia, Bapak Ibu. Satu tanah kita babat, 2-3 minggu lagi udah tumbuh rumput, betul? Di sana lah, gimana ceritanya lah? Bisa sedikit? Tandus. Harus berjalan berhari-hari, ketemu lagi namanya oase. Oase itu sumber air dan nanti di rumput ada. Dan penggembala itu harus pindah ke satu tempat ke tempat lain karena di sini rumputnya habis, pindah lagi, dan itu harus melewati yang namanya itu tadi tandus. Siapa bilang jalan di tanah tandus kering itu menyenangkan? Siapa? Dan Daud sendiri pernah mengatakan sebelum dia berkelahi dengan Goliat, selalu dalam ancaman berantem dengan yang namanya binatang liar. Selalu dalam ancaman. Kalau dalam ancaman, siapa yang tenang dalam ancaman? Saya mau tanya. Itu paling senang nonton TV binatang itu kalau singa itu mengendap dia nanti. Mengendap. Aku paling suka nonton itu. Dan aku paling suka kalau kerbaunya yang menang. Kalau singanya yang menang, nggak rame. Kalau iya, nggak rame. Kalau kerbau yang dikejar menang, ayo jago, gitu. Tiap waktu terancam diserang oleh binatang liar. Di mana tenangnya? Di mana segarnya? Belum hal yang ketiga. Tadi saya bilang tandus. Yang paling sulit di daerah padang pasir di sana adalah air. Saya yakin tidak mungkin tidak ada domba yang mati karena tidak ada air. Tidak mungkin. Tidak mungkin Daud pernah gembala, tidak mungkin tidak pernah mengalami kehausan. Karena tidak selalu ada air.
Tetapi di Mazmur 23 dengan tegas dia mengatakan, takkan kekurangan aku. Lah, kok beda nih? Goncang imannya? Enggak ya. Kenapa? Kita yakin ini firman Allah. Amin. Pertanyaannya kalau demikian adalah, sebenarnya apa yang dimaksud oleh Raja Daud sehingga dia mengatakan takkan kekurangan aku? Yang mereka aku di padang rumput yang hijau, yang di sana mewah. Menuntun aku ke yang tenang. Menuntun itu bisa berhari-hari Bapak Ibu baru ketemu lagi masuk. Itu maknanya. Lalu minum segar jiwanya. Kenapa? Fakta kehidupannya membuktikan, survei membuktikan, susah. Lalu pertanyaannya, apa maksud Raja Daud mengatakan begitu? Untuk menjawab ini, saya coba loncat dulu ke satu kisah yang lain. Nanti kita akan kembali ke sini. Saya mau ngajak kita untuk melihat kitab Yunus pasal yang kedua. Boleh juga hanya dengarkan aja, nggak apa-apa. Ini saya udah rekam, nanti mau dengerin ulang, nanti dengerin lagi di sini. Saya tidak mau membaca semua ayat di pasal yang kedua, tapi saya mau katakan begini. Ayat 1-8 itu doa Yunus. Dan nanti kalau perhatikan, satu ayat saja saya baca untuk kita untuk menggambarkan apa yang saya maksud. Yunus mengatakan begini, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Doa apa itu? Doa mengeluh. Dari ayat 1 sampai ayat 8, Yunus mengeluh dalam doanya. Ya, beda-beda tipis sama kita lah ya. Kalau ada masalah, doanya ngeluh terus. Duh Tuhan, kenapa nasibku begini? Berdoa, Tuhan tak jawab. Apalagi yang kurang keluar saya rajin. Ke gereja saya aktif di komisi wanita, komisi segala macam. Bahkan saya lebih sering pendeta, saya ke gereja daripada pendeta. Saya bisa dari Senin ke Senin dan segala macam kita membela diri. Keluh. Tapi saya mau katakan, ketika Yunus mengeluh dari ayat 1-8, tidak terjadi apa-apa. Perhatikan baik-baik. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi, nah ini poinnya. Ketika doanya dia ubah, di ayat 9, nah ini kalau bisa kita baca bareng-bareng dah. Saya baca untuk kita. Yunus 2 ayat 9. Perhatikan doanya. Berubah. Bukan lagi mengeluh. Perhatikan kalimatnya. Ini lagi posisi di perut ikan loh. Ini sebetulnya doa nggak masuk akal. Doa nggak masuk akal ini. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Perut ikan lah, hitungan jam atau hari udah mati itu. Udah matinya itu. Mana ada cerita ada orang keluar dari perut ikan dalam sejarah sejak Adam dan Hawa sampai sekarang kecuali Yunus. Nggak ada ceritanya itu. Begitu cara melihat Alkitab. Jadi ilmu kita bertambah. Coba perhatikan, saya bacakan untuk kita. Tetapi aku, kata Yunus, dengan ucapan syukur. Perhatikan baik-baik. Akan kupersembahkan korbanku kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Perhatikan kalimat terakhir. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ada dua menurut saya, paling tidak kunci merubah segala sesuatu dan menjadikan sesuatu. Yang pertama, mengucap syukur. Yang tadi yang mengeluh, sekarang mengucap syukur. Dan yang kedua, keselamatan adalah dari Tuhan. Artinya apa? Mengakui kedaulatan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Mengakui kedaulatan Allah. Ini penting. Hal yang sama sebetulnya terjadi di kisah tentang Ayub. Nanti silakan baca di rumah. Saya pikir kita harus rajin baca Alkitab. Pelajari nanti Ayub pasal 2 sampai dengan pasal yang ke-40. Itu semua keluhan Ayub. Berantem sama teman-temannya, berdebat terus. Ayub terus merasa benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada pasal 42, ketika dia merubah pikirannya, mensyukuri apa yang dia rasakan, dan mengakui kedaulatan Allah, ayat yang kelima, ayat 42, nanti silakan baca di rumah. Semuanya jadi berubah. Kembali ke Yunus tadi,
setelah Yunus berdoa pada ayat yang ke-9, apa yang terjadi? Ini yang bikin ayat Alkitab ini nggak main-main ini. Kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin strukturnya begini. Enggak, ini bukan kebetulan. Perhatikan apa yang terjadi setelah dia berdoa seperti itu. Pertama ucapan syukur, mengakui kedaulatan Allah, ayat 10. Saya bacakan untuk kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke dalam. Terjadi mukjizat. Bapak Ibu, saya mau bilang, bertuhan Yesus itu segampang itu. Mengucap syukur, akui kedaulatan dia. Selesai. Kembali ke Mazmur 23 tadi. Pertanyaannya adalah, kalau demikian apa maksud Daud mengatakan, takkan kekurangan aku? Pastinya dia tidak bicara tentang fakta kehidupan dia, yang ternyata beda-beda tipis sama kita, juga sering mengalami kekurangan. Haleluya. Jangan berpikir Daud itu lebih rohani, lebih hidupnya enak-enak. No, ternyata nggak begitu. Beda-beda tipis sama kita. Percobaan banyak juga. Kalau digabungkan dengan kisah Yunus tadi, artinya apa? Yang pertama, kalau menghadapi problem, menghadapi kehidupan berkekurangan, entah dalam psikologis, entah dalam kebutuhan jasmani, kebutuhan pokok dan segala macam, jangan mengeluh. Segampang itu. Percuma. Nggak terjadi apa-apa. Nih firman Tuhan loh yang ngomong. Saya hanya menyampaikan. Percuma mengeluh juga. Nggak terjadi apa-apa. Forward. Bahkan maaf kalau saya agak sedikit lebih menekankan lagi. Percuma kita jadi Kristen. Kalau hanya ada masalah ngeluh. Ya. Ada kisah yang saya karang sendiri. Nah, jadi supaya jangan ada yang tersinggung. Saya bilang saya karang sendiri. Kalau kita di Cianjur, udah 15 tahun, istrinya marah-marah sama suaminya. Ini cerita karangan saya, oke? Cari duitnya benar. Masa itu bilang aja lah si Ucok gitu. Baru 5 tahun di Cianjur udah punya Veroza, udah punya apa? Pom bensin. Tahu udah 5 tahun di Cianjur, masih bawa motor ke sana kemari. Saya bilang kalau ada itu kita yang kayak begitu, percuma, nggak terjadi apa-apa. Atau sebaliknya, bapak-bapak, ini juga satu kisah yang saya karang sendiri lah. Saya nggak tahu kalau di dunia kita Batak ini, kalau anak gagal itu istri yang disalahin, bener nggak? Saya bingung itu. Kau anak nggak bisa diurus lah. Ini yang bikin bersama, bro. Kok hanya istri disalahin? Udah dimaki-maki pula. Aduh. Kalau ada yang seperti itu, saya mau bilang, percuma. Nggak terjadi apa-apa. Dan maaf, saya ulang-ulang ini pada kesempatan sore ini. Jadi orang Kristen percuma. Nggak ada bedanya kita dengan orang dunia. Orang dunia juga begitu. Kalau ada masalah, bukan masalahnya diatasi. Suami istri berantem. Ada beberapa ibu yang curhat ke saya. Pak Reva, itu kalau suami saya marah, nyakitin Pak. Saya bingung. Serius ini, kalau ini serius. Ini bukan cerita hipotetik ini. Ini serius. Ya serius karena kan di Bogor. Bapak Ibu nggak tahu. Tapi betul, ini serius. Kalau marah Pak Reva, waduh sakitnya, semua keluar kata-kata pokoknya aduhai dah. Saya yang bingung Bapak Ibu. Soalnya kenapa saya bingung? Saya tahu si Bapak itu rajin persekutuan, aktif di gereja, pegang jabatan A, B, C, D dan sebagainya. Bingung lah saya. Bingung saya. Tapi yang mau saya katakan, kalau kita masih di level seperti itu, nggak terjadi apa-apa. Pesan Tuhan kepada kita sore ini.
kita harus menghadapi segala sesuatu sebagaimana dicontohkan oleh Raja Daud. Dia tidak melihat fakta yang dia alami, yang banyak pahitnya sebetulnya, banyak susahnya sebetulnya, banyak tidak tenangnya sebetulnya, tetapi dia dengan tegar mengatakan, takkan kekurangan aku. Kenapa? Dia nggak bicara fakta, dia bicara iman percayanya kepada Tuhan. Itu poin. Hati, jiwa, dan pikirannya tidak tertuju pada dirinya yang barangkali sedang kelaparan, tetap hatinya terpaut hanya kepada Tuhan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti itu? Apakah kita bisa berdoa seperti Yunus? Udah mau mati. Tuhan, kalau boleh aku persembahkan. Alamak, yang benar nih. Gimana kalau kita dihadapkan pada krisis seperti itu? Hah? Aku malah suami dia marah-marah. Istri dia marah-marah. Bukannya menyelesaikan masalah. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang anak Tuhan yang kerja di Jakarta. Ini real. Ya, ini bukan hipotetik lah, ini real. Tapi jangan disebutkan namanya. Jadi kerja dari Senin sampai Jumat. Biasa itu. Nanti Jumat sore pulang. Itu banyak itu. Bogor, Sukabumi, bahkan Bandung itu seperti itu. Nah itu Senin pagi atau Minggu sore itu ke Jakarta, gitu-gitu terus. Nah suatu ketika Jumat, dia sadar di kantong dia itu bahwa ini uang kalau dipakai makan sebagaimana lazim hari-hari dia lakukan, ya nggak lebih dari 15.000, 20.000. Nggak ada ongkos pulang, habis. Kalau dipaksain pun tinggal sisa 7.000 dengan catatan di jalan nanti pulang nggak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa celaka, nggak nyampe rumah. Pagi itu dia lihat kantongnya, dia lihat dompetnya, alamak. Kalau kita menghadapi gitu, gimana? Panik? Dia cerita begini, saat itu saya berdoa, Tuhan, saya tahu Engkau maha berdaulat dalam kehidupanku. Kalau Tuhan mau, udara pun bisa Tuhan ubah jadi roti mana. Kalau Tuhan mau, air pun bisa Tuhan ubah jadi anggur. Saya percaya kepadamu Tuhan. Saya tetap percaya kebenaran. Amin. Bapak Ibu jangan berpikir setelah dia berdoa itu ada mukjizat. Enggak ada. Pas dia pulang habis semua. Itulah kekristenan. Jangan berpikir kita Mazmur itu takkan kekurangan aku. Wah, pokoknya kalau kekurangan berarti bukan Kristen. Salah. Bukan begitu aturannya. Itu bahasa iman. Ada musibah, haleluya. Gitu. Kenapa? Itu terjadi mukjizat. Dan bukan haleluya gara-gara kata Pak Areva. Jadi haleluya bukan. Dari benar-benar dari hati mengaku. Saya enggak ragu meyakinkan Bapak Ibu. Saya mengalami rasanya, aduh, udah selesailah hidup ini. Ya buktinya masih hidup sekarang. Kita sanggup melakukan? Sanggup nggak sanggup? Harus sanggup. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan sudah atur semua kok.